Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue Steve Zhu balik lagi di channel gue. Video kemarin tuh membahas tentang, kalau nggak salah tuh, latihan untuk para pekerja kantoran yang sangat sibuk atau pembisnis yang sangat sibuk guys. Untuk video kali ini gue ingin menjelaskan 5 kesalahan kalian fitness atau kesalahan pemula yang lagi fitness. Yang pertama, itu tidak ada pengawasan yang profesional. Jadi maksud gue tidak ada pengawasan yang profesional ini adalah ketika dia datang ke gym itu sendiri, nggak didampingi oleh temennya yang ngerti tentang gym atau nggak didampingi oleh personal trainer gitu. Kalau kalian tidak bisa bayar personal trainer yang sangat mahal, kalau bisa disarankan ajak temen yang mengerti gym. Jadi ada yang support, ada yang ngajarin. Jadi biar formnya bener dulu. Jadi kalau misalnya kita melakukan gerakan yang bebannya berat, aman, ada yang bantuin dan ada yang jagain guys. Pada saat kita ngangkat lebih berat, jadi ada yang support dan ada yang bantuin. Pada saat turunnya kita bisa tahan, kalau untuk bench press jadi naiknya dibantuin sama teman kita. Karena dengan cara dibantuin seperti itu kita jadi mendapatkan ibaratnya gerakan negatifnya kita tahan. Untuk naiknya positifnya dibantu dengan kita, jadi lebih optimal. Yang kedua, angkat di atas kapasitas otot kalian atau kekuatan kalian. Jadi gue sarankan bagi pemula, jangan pernah angkat di atas kemampuan kapasitas kalian. Karena gue pernah ngalamin sendiri. Gue main back, kalau nggak salah main single dumbbell row, gerakannya mungkin kayak gini, gue kasih tau di sini. Jadi pada saat gue ngelakuin itu, gue merasa seperti mau cedera shoulder belakang gue kayak sakit. Gue mau gerak tuh nggak bisa gitu guys. Kalau kita mau gerakin kita sudah merasa nggak kuat, otomatis tuh sakitnya beda sama kita ngerasain mau cedera tulang. Jadi kalian sesuaikanlah kapasitas kalian, belajar dulu gerakan-gerakannya yang baik dan form yang benar, supaya kalau kita ngangkat tuh nggak terjadinya cedera. Karena kalau udah cedera itu nggak enak banget guys. Kita bisa off sebulan bahkan. Karena cedera itu udah ibaratnya tulang yang sudah geser, hampir patah, cuman gak jadi patah gitu. Dan gue saranin yang cedera, jangan dibawa ke tukang urut, karena di tukang urut tuh dipertek-pertekin doang tuh. Gue gak ngerti diapain di sana. Jadi gue saranin tuh mendingan kita di rumah, kita stretching kaki kita jalan jongkok di rumah pelan-pelan. Karena di rumah tuh lebih baik dan lebih alami juga, nggak dibengkok-bengkokin lagi tulangnya. Soalnya kejadian temen gue juga ada yang pernah cedera, dibengkok-bengkokin malah makin bengkak kakinya, bukan makin baik, malah memperparah gitu. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah tidak pemanasan. Ini salah satu yang lumayan fatal juga. Karena kalau kita nggak pemanasan tuh kekuatan bisa berkurang, tulang sendi juga tidak terlatih. Karena kita sendi-sendi itu kita punya otot sendi guys. Otot sendi itu ibarat ya kita ngangkat yang enteng-enteng tuh otot sendi yang bekerja, bukannya otot pure besar kita. Jadi kalau kita pemanasan tuh kita melatih otot-otot sendi kita dulu. Pada saat melatih otot sendi kita baru kita melatih otot-otot yang besar. Kalau kita nggak pemanasan, resiko cedera tuh sangat tinggi guys. Dan juga otot langsung kaget, diangkat langsung bebannya gede gitu. Jadi diusahakan tuh pemanasan dulu, harus pemanasan tuh. Dan kita pergelangan tangan kita stretching seperti ini yang kayak di sekolah guys ya. Jadi kita bisa men-stretchingkan tulang-tulang kita semua guys. Dan masuk yang selanjutnya, tidak bawa peralatan atau minum. Nah ini kejadian sama teman gue sendiri. Dia setiap mau olahraga nggak mau bawa minum. Jadi kalau dia ke gym tuh berharap gue kuat, gue nggak minum, gue kebiasa. Nah justru itu jangan dibiasakan. Kalau anda terbiasa seperti itu, jangan dijadikan habits untuk tidak bawa minum saat olahraga. Karena kita lagi angkat beban atau olahraga apapun, gula turun dan kita tidak ada tenaga. Dan tenaga itu salah satunya dari cairan tubuh. Pada saat kita berolahraga, cairan tubuh kan keluar, akhirnya menjadi keringat. Nah saat kita keluar keringat, kita kosong di dalam tubuh kita, cairan udah habis. Jadi kita harus minum guys gitu. Dan yang peralatan yang gue ngomong di sini tuh peralatan yang seperti wrist wrap-nya, seperti kayak lifting wrap-nya. Jadi untuk mensupport tangan-tangan kita ini, pergelangan. Ada yang orang-orang jual di Tokopedia tuh wrist wrap sama buat lifting gitu. Jadi kalau bisa dibawa guys gitu. Gua sendiri sih jarang pakai begituan, tapi gue sarankan pakai karena itu penting banget buat support tangan kalian supaya tidak cedera guys. Gue sempat beli waktu itu untuk support buat deadlift ya guys ya. Cuman karena gue udah mulai jarang deadlift, gue ngeri punggung gue. Jadi gue udah mulai jarang pakai guys. Yang kelima, program latihan yang amburadul. Jadi maksud gue di sini dia
program latihannya nggak lihat YouTube, nggak lihat referensi di Google, nggak coba tanya-tanya ke teman-teman yang lebih ngerti. Dia lebih mentingin gue maunya tangan gue doang yang gede. Jadi dia mainnya setiap hari tuh cuman tangan doang, atau bicep, tricep. Gua bilang itu nggak akan jadi bicep tricep lu juga, karena bicep tricep itu terangsang hormonnya kalau kita main juga otot-otot besar yang ada di badan kita seperti chest. Kan kalau kita melakukan gerakan chest itu kan kita mendorong ya guys. Jadi pada saat kita mendorong, tricep kita juga kena. Jadi nggak bisa kita cuma main isolation doang, kita main tricep maunya tricep doang. Everyday arm day, kalau kata-kata di Instagram tuh jokes-jokesnya gitu, everyday arm day. It's a stupid program gitu. Kurang lebih harus dimaksimalkan latihannya, diatur, tanya sama yang ngerti gitu. Gua nggak bilang program latihan gue paling bagus. At least jangan setiap hari lu mainnya arm day gitu. Jangan setiap hari lu main tangan. Itu jelek banget menurut gue programnya. Itu paling jelek yang pernah gue lihat gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya lu bisa seminggu cuma 3 kali nge-gym, nggak apa-apa, itu masih nggak apa-apa. Daripada setiap hari lu mainnya tangan. Karena otot kalau udah dilatih sehari tuh harus istirahat besoknya. Masa otot udah disobek di gym? Kalau di gym tuh kita ngesobek otot, bukan membuat otot. Ibaratnya kalau kita udah sobek di gym, besok kita sobek lagi. Kapan dia mau recovery-nya, kapan dia mau tumbuh lebih besarnya gitu loh. Jadi mesti diatur-atur lagi lah yang benar program latihannya. Dan yang terpenting adalah buat pemula tuh konsisten guys. Karena konsisten itu udah nggak ada yang ngalahin. Konsisten tuh udah paling top number one-nya guys. Nutrisi, number one nutrisi konsisten. Karena kalau tanpa konsisten semua akan habis begitu saja dan hangus. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi gua segini aja edukasi tentang gua. Mungkin nanti next video gue bisa bahas tentang how to bench press, deadlift yang kayak gue bilang kemarin sebelumnya. Karena gue belum sempat nge-record juga di gym. Karena yang biasa ngerekamin gue nih lagi nggak bisa nge-gym juga guys di gym. See you in the next video.